Jadi saya akan menjelaskan tentang glikogenolisis. Jadi glikogenolisis itu adalah pemecahan glukosa yang ada di otot maupun yang ada di otot ataupun yang ada di hati. Nah, terus kemudian kenapa glikogenolisis ini bisa terjadi? Karena ada penurunan gula darah atau hipoglikemia. Otomatis kalau gula darah kita turun, kita harus naikin supaya dia jadi normal lagi. Atau bisa juga terjadi karena kita tuh dalam fase fasting atau fase puasa. Jadi tuh ada beberapa, kalau pada fase puasa ada beberapa hormon yang berperan, ada glukagon, epinefrin, norepinefrin, dan juga growth hormone. Tapi yang berperan pada ini ada 3 ini. Nah, terus bagaimana dia bisa terjadi glikogenolisis ini? Nah, jadi seperti yang kita tahu, ini adalah glikogen. Glikogen ini tersimpan di otot dan juga di hati. Ini misalkan di otot. Nah, ini adalah glikogen. Nah, glikogen ini dia itu adalah rantai panjang dari si glukosa. Nah, terus setelah itu dia itu di si glukosa ini dia itu ada rantai karbon 1, di sini 4, sini 6. Di sini ada 2 rantai karbon. Nah, untuk menjadi glukosa kita itu harus memecah si glukagon ini. Nah, caranya adalah pertama kita di sini ada enzim namanya glikogen fosforilase. Di mana glikogen fosforilase ini dia itu punya fungsi untuk membawa fosfat yang banyak untuk memutus rantai satu dari glikogen. Jadi ini kan ada glukosa. Jadi di tangan yang satu dia pegang tas yang isi fosfat, kemudian tangan yang satu dia pindahkan fosfatnya ini ke sini untuk memutus di bagian ini. Nah, tapi dia itu hanya bisa memutus sampai ke 1, 2, 3, 4 sampai glukosa yang ke 4 terakhir. Sedangkan 4 terakhir ini itu tidak bisa diputus. Nah, kemudian di sini kan ada ikatan dari glukos yang satu ini ikatan ini namanya alfa 1,6 glycosidic bond. Kenapa 1,6? Karena dia itu di sini nanti ini glukos pertama, ini glukos ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti alfa 1,6 glycosidic bond. Nah, setelah itu dia kan cuma bisa di-cut sampai 4 terakhir sampai sini. Nah, setelah itu ini yang di-cut oleh fosfat ini yaitu akan menjadi si ini glukos 1 fosfat. Fosfatnya akan dipindahkan ke gugus 1 si glukosa. Nah, kemudian setelah itu sisanya 4 ini dia akan dipotong lagi, akan dipotong oleh ini, akan dipotong oleh enzim yang baru lagi yang disebut dengan alfa 1,4 glukosidase. Jadi dia akan memotong 4 rantai ini, kemudian setelah dipotong dia akan tidak 4 nih, 3 rantai ini dia akan dipotong. Setelah dipotong kan sisa 3 ini berarti harus ditransfer ke sini. Nah, ditransfer ke sini dengan bantuan siapa? Dengan 3 glukos transfer, ditransfer ke sini. Sehingga 3 ini ditransferkan ke sini. Jadi ada tambahan 3 glukosa di situ. Jadi sisalah dia tinggal 1 glukos. Nah, 1 glukos ini akan kita potong si ikatan alfa 1,6 glikosidiknya dengan bantuan apa? Dengan alfa 1,6 glukosidase. Kalau sudah terputus, nah inilah yang hasilnya itu adalah glukos yang free atau glukosa yang free, sehingga dia nanti akan masuk ke peredaran darah sehingga mendapatkan glukosa yang baru. Selain itu, glukosa tadi kan kita mendapatkan glukosa 1 fosfat. Glukosa 1 fosfat ini dia itu bisa kita ubah menjadi glukos 6 fosfat. Jadi gugus satunya ini kita hilangkan sehingga menjadi glukos 6 fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukomutase. Nah, si glukos 6 fosfat ini barulah nanti dipakai untuk menghasilkan glukosa yang free juga.
gimana caranya? Jadi dari glukos yang glukos 6 fosfat ini, fosfatnya pindah ke 6, glukos 6 fosfat ini akan masuk dengan bantuan transporter T1 masuk ke dalam, kemudian dibantu dengan enzim glukos 6 fosfatase yang dihasilkan oleh yang ini bekerja di hati. Jadi si glukos 6 fosfat ini nanti akan masuk ke hati, kemudian baru nanti masuk ke transporternya di sel. Kemudian nah ini kita akan putus si fosfatnya supaya tinggal sisa glukosa, yaitu dengan bantuan glukosa 6 fosfatase. Udah tinggalin, berarti tinggal glukosa yang free dikeluarkan lagi dengan transporter 2-nya sehingga masukkan glukosa. Nanti dimasukkan ke peredaran darah lagi sehingga nanti glukos kita tuh tetap sehingga glukosa kita itu menjadi lebih tinggi lagi gitu.